11 tahun karir Lesti Kejora yang tidak pernah bermasalah mendadak ternoda. Ya, karir Lesti yang selama ini adem ayem tiba-tiba saja terjegal masalah gara-gara dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Uniknya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN bahkan mengaku belum mengetahui dengan jelas duduk persoalan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora. Bahkan ketika dirunut lebih dalam, Yoni Dores justru sudah melayangkan somasi ke Lesti sejak tahun 2018 lalu. Tapi setelah 7 tahun berlalu, kini Yoni Dores pun justru memilih melakukan aksi hukum dengan mempolisikan Lesti. Yang ironisnya, seolah tidak digubris oleh Lesti, di mana ia pun lebih memilih untuk menonton sepak bola ke Inggris daripada menanggapi tuntutan dan tudingan Yoni Dores. Benarkah karena Lesti banyak mendapat dukungan dari teman artis sampai pengusaha kaya raya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lesti Kejora mendadak diguncang aksi hukum Yoni Dores yang menudingnya melanggar hak cipta dan lagu ciptaannya. Sontak, netizen pun dibuat geger. Pasalnya, selama 11 tahun berkarir, Lesti pun dikenal bersih dari kasus, apalagi soal royalti. Namun kini, Lesti pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. LMKN sebagai lembaga yang mengelola royalti pun ikut buka suara dan menyatakan belum jelas soal bentuk pelanggaran yang dituduhkan Yoni Dores kepada Lesti. Kita bicara royalti, ada royalti yang sifatnya mekanikal dan ada royalti yang performing rights, hak mengumumkan. Nah, harus jelas dulu di kamar mana ini pokok persoalannya. LMKN bersama dengan LMK itu hanya mengurusi yang sifatnya hak mengumumkan. Ya begitu ya Pak John ya. Dan kalau seperti televisi punya perjanjian dengan LMKN gitu dalam setahun. Namun uniknya, pihak LMKN bahkan mengungkap pasal tentang Undang-Undang Hak Cipta yang bisa membuat semua orang menggunakan lagu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada sang pencipta lagu. Lantas, di manakah letak kesalahan Lesti? Sampai ia pun harus dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Menurut pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta itu, setiap orang dapat menggunakan lagu tanpa minta izin kepada pencipta. Tapi di bawah itu ada ekornya kalimat itu. Sepanjang membayar imbalan kepada pencipta. Nah, ini yang terminologi narasi yang tidak jelas siapa yang harus membayar itu, apakah si penyanyi ya, apakah si penyelenggara. Kebiasaan yang berlaku ya hampir di seluruh dunia itu yang membayar itu adalah penyelenggara, bukan si penyanyi. Jadi kalau dalam konteks itu tidak ini harus performing rights ya. Performing right.
Ya, jika lembaga seperti LMKN saja tidak bisa menjelaskan secara gamblang duduk perkaranya, lantas apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini pun menimbulkan sebuah teka-teki. Pasalnya, Yoni Dores pun sudah mempermasalahkan 4 lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Lesti sejak 2018. Namun anehnya, setelah 7 tahun berlalu, justru Yoni pun baru sekarang melaporkan Lesti ke polisi. Pertanyaannya kini, apa sebenarnya yang dicari Yoni Dores? Keadilankah? Klarifikasikah? Atau ada hal lain di balik semua ini? Kan Tigering, Cinta Bukan Kapal, Arjunanya Buaya, Buaya Buntung mau dong gitu. Saya juga nggak terlalu ngecek banget, pokoknya intinya aja, salah satunya ya Lesti nyanyi apa, ya Lesti disuruh ini, udah itu aja. Terus itu baru saya kontrol semuanya kan gitu. Kurang lebih ada 5 lebih om, 5 Iya, yang gitu. om ya. Iya. Nah, mungkin yang dilaporin ada 4 lagu om. Dan laporin ini cover ya, nggak ada masalah. Nah sekarang berkembangnya di luar. Kalau saya nuntut Lesti masalah perform di TV. Dari pihak Lesti sendiri sudah menghubungi om atau mau melalui pengacaranya mungkin? Nggak ada, malah pengacara cuma bikin keterangan tapi bukan ke saya, ke media di sosial media gitu. Saya bukan itu, langsung aja. Saya hanya nanya itu aja. Sampai sekarang saya belum tahu ini Lesti yang bikin sendiri, inisiatif Lesti, apa orang lain. Kalau orang lain siapa yang kan bisa disusurin gitu maksudnya. Maksud saya janganlah begitu, itu para penyanyi yang baru-baru tuh kalau cover lagu. Jadi cover lagu ini izin tuh bukan begitu izin terus duit, nggak mesti gitu. Dengan dia misalnya nelpon, Kang saya mau pakai logo Akang Kang gini. Kalau saya udah bilang oke, berarti udah izin. Soal uang belakang loh. Yang penting komunikasi dulu, ngomong dulu gitu. Saya mau pakai lagunya nih Kang. Oke, pakai aja. Berarti udah oke kan, udah ada izin gitu deh. Itu kan cukup begitu. Nah, belakangan baru soal masalah matematiknya bagaimana. Cuma saya ngerasa nggak dihargain banget gitu sama penyanyi baru. Saya 30 tahun jadi pencipta, gitu. Kok ini sama penyanyi yang baru nongol, ya karena sukses saja. Kok begini amat? Kenapa nggak ditulis sih nama penciptanya? Namun uniknya, sikap Lesti pun justru berbanding terbalik dengan Yoni Dores yang sudah 7 tahun mengejar pertanggungjawaban atas lagunya. Saat Yoni resmi melaporkannya ke polisi, Lesti pun justru terlihat santai dan memilih untuk menikmati waktu liburan bersama keluarga kecilnya ke Inggris. Menemani Rizky Bilar nonton laga Liverpool, Lesti pun tampak bahagia. Apalagi momen langka itu pun berujung seru, di mana Lesti pun duduk bersebelahan dengan istri Dominic Soboslai. Bahkan mereka pun saling follow di media sosial. Tentu saja hal ini pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Lesti dan juga Bilar. Niat awal nonton bola, ia pun malah dapat bonus pertemanan dengan pasangan bintang lapangan. Dan banyak nanya ya, kenapa alasan dia nggak posting ya? Dia katanya udah punya konsep sendiri teman-teman. Ya? Jangan bilang nggak gue collabin, udah gue collabin. Ini Soboslai lihat dia balas DM dia aja cepet banget, DM mana-mana dia. Bini ya? Oh jadi kamu sengaja deketin Bini biar dapat lakinya? Aksi Yoni Dores yang sama sekali tidak digubris oleh Lesti, konon menciptakan perdebatan panas di kalangan netizen. Lalu, seperti apa pula tanggapan Judika? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelas tahun sudah Lesti berkarir sebagai pedangdut. Namun kini mendadak ternoda karena dipolisikan oleh Yoni Dores. Hal ini pun sontak saja mencuatkan sebuah perdebatan panas.
Bagaimana tidak, Lesti dikenal punya fanbase kuat dan fanatik hingga memicu pro dan kontra di kalangan artis dan penyanyi. Sebelumnya, Agnes Mo juga sempat tersandung kasus serupa soal royalti yang sempat memecah jagat hiburan menjadi dua kubu. Kini, giliran Lesti yang selama ini dikenal adem ayem ikut terseret kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Tak pelak, sejumlah selebriti pun ikut angkat bicara. Salah satunya adalah Judika yang menyebut kasus Lesti terkait masalah mekanikal. Atau main somasi penyanyi ini sebenarnya hal yang tidak elok gitu. Walaupun ini hak masing-masing. Artinya pencipta, penyanyi punya hak untuk melakukan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi yang aku mau bilang ini nggak baik gitu. Artinya penyanyi dan pencipta ini berseteru ini sangat tidak baik ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Sekali lagi aku bilang pemerintah ketok palu peraturan yang mana yang benar, yang berlaku seperti apa. Jadi semuanya nyaman gitu. Kalau Lesti ini kan masalah mekanikal yang aku tahu ya, bukan performing right. Nah ini juga belum terinformasi sebenarnya banyak hal ke masyarakat. Mekanikal ini kan secara misalnya izin cover di YouTube. Nah ini kan kita banyak juga yang belum disampaikan ke masyarakat ini seperti apa sistemnya. Jadi misalnya kayak Lesti ini aku nggak tahu juga ya, aku jadi belum tahu seperti apa jelasnya dia cover di YouTube-nya kah atau orang lain yang upload lagu yang dinyanyikannya milik orang lain, tapi orang lain yang upload itu kan sebenarnya nggak salah dia kalau seperti itu. Tapi kalau dia yang upload misalnya tanpa izin, nah itu kan sebenarnya di YouTube juga udah punya mekanisme gitu langsung seperti apa. Tapi sekali lagi ini pelajaran buat sistem di Indonesia ini supaya semuanya harusnya apalagi musisi ya, sama-sama musisi ini sebenarnya saling berdiskusi aja. Teman baik, hubungan baik, masih kayak keluarga, udah main sikat-sikatan nggak ada, Mak. Penyanyi tuh nggak ada yang kayak mau maling-malingan, nggak ada sama sekali, enggak. Tapi ya ini aturannya aja, sistemnya di seperti apa, pasti penyanyi semua ngikut. Tak hanya Judika, pengusaha kaya Putra Siregar pun juga angkat bicara. Sebagai rekan Rizky Bilar dan Lesti, Putra Siregar pun juga mengungkapkan peran Lesti sebagai penyanyi kondang yang bisa mengangkat lagu apa saja menjadi lebih naik kelas jika dinyanyikan oleh suara emas Lesti. Tentunya kita akan menaati aturan hukum yang berlaku, tapi jangan sampai ya Dede tertekan karena memang harusnya kalau aku sendiri sih seorang diva yang nyanyiin laguku, aku seneng banget sih gitu. Apalagi misalnya karya ini bener-bener dinyanyiin Dede pasti jadi jauh lebih bagus dan sebagainya. Hukum royalti dan hak cipta ini masih belum sangat kuat di Indonesia. Yang jelas juga gitu, misalnya jikapun memang Dede yang dikirimkan suratnya, tapi kan Dede juga pasti ada IO, ada panitia ya yang mungkin meng-approve untuk nyanyi tersebut, atau jangan-jangan di-request untuk menyanyikan lagu itu, seperti itu. Tapi apapun ceritanya, menurut aku kita nggak mau merugikan pihak manapun. Benarkah ada peran keberhasilan Agnes Mo yang dinyatakan kalah dalam gugatan hak cipta dan harus membayar 1,5 miliar rupiah di balik aksi Yoni Dores mempolisikan Lesti? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Nasib Lesti yang dipolisikan oleh Yoni Dores kini menjadikan Lesti artis kedua setelah Agnes Mo yang diperkarakan sang pencipta lagu. Gara-gara kasus hak cipta lagu, tak pelak tanda tanya pun akhirnya mencuat. Jika Agnes Mo mendulang kekalahan dalam gugatan hak cipta hingga ia pun harus membayar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias, mungkinkah Yoni Dores bakal menempuh jalan yang sama dengan Ari Bias? Edukasi kepada teman-teman pencipta yang bercurhat ke saya tentang pelanggaran hak cipta itu, sampai ada beberapa upaya hukum yang kami lakukan. Sebenarnya banyak upaya hukum yang kami lakukan. Kami jangan sebut lah. Tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak ketika kami somasi, ketika kami tegur. Mereka lebih memilih untuk bernegosiasi dengan kami dan mengakui kesalahannya
Sehingga semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus sampai di persidangan. Nah, tapi ada juga orang yang seperti yang tadi saya katakan menganggap ini masalah kecil dan masalah biasa. Seperti Agnesmo, maka sampai kepada gugatan. Nah, dan akhirnya meledaklah masalah hak cipta ini sehingga menjadi bahan pembicaraan, bahan podcast, bahan negosiasi. Wah, banyak sekali ini. Padahal dulu nggak ada yang melihat dan nggak ada yang melirik. Kalau misalnya kemudian tidak ada pertemuan antara para penyanyi dengan pencipta ini maka akan terus seperti ini. Nah, kemarin itu sudah ada sih niatan dari teman-teman komposer untuk mengundang teman-teman dari penyanyi. Tapi kan teman-teman penyanyi kan nggak mau nih ketemu, alergi. Padahal nggak ketemu, udah dicari satu kesepakatan bagaimana caranya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya kalau kita mau mencarinya bersama-sama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.